Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Polo atau pejabat yang mewakili, dan yang kami hormati juga yang kami banggakan Kepala Puskesmas Polo beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Polo, dan juga yang kami hormati segenap bapak-bapak pertemuan yang terakhir. Mungkin kami baru mungkin rasanya baru kali ini mungkin ada memang kegiatan-kegiatan yang seharusnya ya kami harus hadir, karena memang ada undangan yang seharusnya bisa diwakili dan juga undangan yang tidak bisa diwakili, sehingga mungkin berkaitan pada saat pada acara terlebih dahulu kami atas nama kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia di Nusa Tenggara Barat, yaitu ada 2 kabupaten keracunan makanan dan sebagainya, dan juga di dinas peternakan mungkin ada rabies mungkin dan lain-lain, mungkin di dinas DLH terkait dengan persampahan dan sebagainya. Karena memang kami melihat mulai dari Simolo sampai Kerato ini ya banyak sekali sampah-sampah yang tidak tertangani langsung, walaupun ini adalah ada jadwal yang seharusnya oleh dinas DLH masing-masing desa. Tapi kami mohon kepada Kades ya kiranya dapat menghimbau kepada masyarakatnya sebelum jadwalnya ya jangan dikeluarkan dulu. Terutama karunia kesehatan yang tidak terhitung seberapa besar nilainya, dengan kalkulator pun juga bahwa kita tidak bisa menghitung nikmat itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersama dalam rangka menyelesaikan persoalan bidang kesehatan di wilayah kecamatan kita. Jadi karena tugas ini tidak hanya karena namanya saja kesehatan, tidak hanya menjadi tugas dari kami bidang kesehatan, tapi adalah dalam rangka konvergensi ataupun kolaborasi dalam untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi bidang kesehatan. Adapun triwulan kedua dan ketiga lebih kepada kita mengevaluasi dari hasil komitmen yang kita bangun di periode pertama, triwulan pertama itu adakah sudah kita kerjakan ataukah bersama-sama kita diskusikan dan kita carikan solusinya bersama-sama, sehingga harapannya di tahun 2023 nanti sambil kita berjalan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita, di samping mengurangi atau menurunkan angka kesakitan, juga meningkatkan kemandirian kita dalam rangka bagaimana mencegah adanya kesakitan tersebut dengan lebih mengutamakan adanya promotif atau preventif. Jadi tindakan pencegahan lebih kita kedepankan daripada kita melakukan pengobatan. Jadi Bapak Ibu mungkin sedikit intermezzo dari pelayanan Madero di Puskesmas selama periode sampai 2022 Desember ini masih ramai kita untuk pelayanan di Puskesmas. Mungkin Madero tidak terlalu berbangga hati kenapa ini ramai karena bagus, mungkin pelayanan kesehatan tidak seperti itu. Tapi ini menunjukkan bahwa masih adanya angka kesakitan kita yang cukup tinggi yang harus kita turunkan dengan bersama-sama kita mengupayakan agar angka kesakitan itu tidak tinggi seperti sekarang, yang indikatornya adalah tidak seramai sekarang untuk kunjungan di rawat jalan kami terutama UKP. Kemudian masuk di evaluasi pelayanan kesehatan di kecamatan kita untuk tahun 2022. Yang pertama berkaitan dengan
evaluasi dari teman-teman kesehatan lingkungan. Jadi di Puskesmas itu ada program kesehatan lingkungan di mana tugas mereka adalah mengevaluasi dan mengadvokasi lintas sektor termasuk dan juga masyarakat diedukasi untuk bisa apa yang menjadi target kita yang mengindikasikan bahwa masyarakat kita itu sehat dari taraf kesehatan lingkungannya. Yang pertama untuk indikator rumah tangga yang memiliki akses air minum. Akses air bersih tadi. Ini yang indikator pertama adalah terhadap akses jamban. Jadi ini bukan indikator kepunyaan jamban, kepemilikan, tapi akses. Jadi dari hasil evaluasi teman-teman kesehatan lingkungan bahwa seluruh desa sudah mencapai 100% untuk akses jamban. Jadi ini mengisyaratkan bahwa tidak ada warga yang BAB sembarangan, BAB di luar daripada tempat yang seharusnya. Jadi kita sudah tidak tumpu 84,50 ke arah 90,36 sehingga untuk cakupan kecamatan untuk DPRS-nya peran serta di Posyandu itu masih berada di angka 78,80%. Ini hal yang masih harus kita maksimalkan Bapak Ibu, apalagi keadaan sekarang penyakit-penyakit yang terjadi itu banyak disebabkan oleh pola perilaku kita yang tidak sehat. Jadi kalau penyakit dulu lebih cenderung ke penyakit yang bersifat penyakit menular, tapi penyakit yang terjadi di wilayah kita terutama saat ini lebih cenderung penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Jadi sekarang posyandu kita sudah posyandu keluarga. Yang masih harus didorong adalah peran serta masyarakat untuk dilakukan pelayanan cek kesehatannya, terutama screening kesehatan di posyandu. Setidaknya ini proses pencegahan yang kami maksudkan tadi. Dengan banyaknya kasus kematian mendadak, kemudian setahu-tahu sudah terkena jantung, kemudian jantung koroner, kemudian tahu-tahu penyakit diabetes, kemudian ternyata timbul luka tidak bisa disembuhkan. Ini bisa dideteksi lebih awal dan bisa dikontrol di posyandu. Kemudian untuk kasus kesakitannya insya Allah akan kami tindak lanjuti untuk dilakukan intervensi lebih lanjut oleh tim Perkesmas maupun pelayanan di UKP Puskesmas. Jadi hal yang paling penting adalah mohon bantuan terutama Bapak-Bapak Kades untuk bagaimana caranya kita menggerakkan warga masyarakat kita untuk hadir ke posyandu. Nanti adapun kekurangan terhadap pelayanan posyandu ini juga menjadi evaluasi kita bersama. Kalaupun di situ adalah kelemahan kami sebagai pemberi pelayanan, insya Allah ini akan kita maksimalkan sehingga nantinya posyandu itu bisa kita ramaikan. Jadi kita harapannya bukan gedung puskesmasnya yang rame, tapi harapannya adalah posyandunya rame karena di situ adalah pemberdayaan masyarakatnya sendiri. Kalau di puskesmas lebih kepada kasus-kasus rujukan, kasus-kasus yang akan sulit disembuhkan di level awal yaitu level posyandu. Kemudian masuk di cakupan pelayanan KIA. Dari kunjungan posyandu tadi, pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak itu di Desa Tambe 65,12%, yaitu sasaran ibu dan bayi balita. Kemudian rasa bau, alhamdulillah tinggi untuk pelayanan ibu dan anaknya 96,43%, Rato 100%, Kenanga 86%, Leu 100%, Timu 80,65%, Bontokape 92%, Darussalam 91%, Sondosia 100%, Sanolo 83%, Gembe 86%, Rada 69%, Tungku 80%, Kara 55%, sehingga cakupan pelayanan keluarga. Beberapa waktu yang lalu kami mendistribusikan tenaga yang ada di puskesmas untuk diperbantukan untuk lebih dimaksimalkan pelayanan terhadap bayi balita di desa. Jadi beberapa waktu yang lalu ada salah satu kepala desa yang bertanya, ini apakah akan jadi sasaran harus kami beri insentif lagi ini? Jadi Bapak Ibu, kami memutuskan seperti itu dalam rangka meminimalisir banyaknya tenaga yang menumpuk di pelayanan ANC Ta'awa tadi. Moto bidan bidannya daripada pasiennya, karena pasien mana ruangannya yang sudah sangat sempit. Kemudian yang juga dengan itu terpaksa kami bagi 2 hari untuk piket teman-teman bidan yang banyak itu.
Sehingga kami memutuskan daripada mereka bekerja tidak maksimal di dalam gedung, pertumbuhan dan perkembangan terhadap sasaran bayi balita yang ada di desa karena mereka bekerja setiap bulan akan minta tanda tangan ke bapak-bapak kades untuk absensi. Mohon setidaknya juga dipertanyakan kinerja mereka tentang apakah mereka sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik, sehingga ini menjadi fungsi kontrol bagi desa dalam rangka memaksimalkan layanan terhadap masyarakat desa dan juga menjadi membantu kami untuk memaksimalkan kinerja mereka terhadap pelayanan yang ada di desa. Itu mungkin kaitan dengan program KIA. Dan Maya, ya, di sini ada hadir koordinator KIA-nya Ibu Bidan Rahmat. Kemudian untuk cakupan pelayanan imunisasi di seluruh desa, jadi untuk puskesmas cakupannya 36,09. Ini imunisasi adalah program yang mendukung standar pelayanan terhadap yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Jadi setiap bayi balita kalau tidak lengkap imunisasinya itu sudah tidak dianggap terstandar atau bermutu, sehingga menjadi standar menjadi indikator yang wajib bahwa ini harus dimaksimalkan. Kalau imunisasinya tidak semua dilakukan terhadap sasaran, maka dianggap tidak terstandar. Dan ini juga menjadi PR bagi kita semua. Mungkin bisa saja petugas kami sudah standby dari untuk melakukan pelayanan, akan tetapi tadi peran serta yang masih harus kita maksimalkan untuk bisa diberikan pelayanan. Kemudian cakupan pelayanan PTM untuk usia produktif. Jadi di posisi bisa dititipkan bahwa pentingnya kita mengantisipasi menjaga kesehatan selain dengan berdoa dan melaksanakan tuntunan agama, tapi setidaknya kita juga berusahalah, karena katanya usaha itu wajib daripada kita pasrah seutuhnya. Jadi setidaknya kita memeriksakan kesehatan ke posyandu untuk usia produktif tadi untuk mendeteksi tinggi atau rendahnya misalnya tensinya. Kalau tinggi setidaknya ada antisipasi yang bisa, kemudian olahraga yang cukup, ini untuk memaksimalkan mencegah terjadinya penyakit yang tidak diharapkan. Karena cakupan pelayanan PTM ini dalam rangka melakukan screening atau melakukan deteksi awal terhadap adanya kejadian penyakit dari sasaran yang datang ke posyandu, sehingga ini juga menjadi dasar metode di puskesmas untuk menindaklanjutinya. Akan diapakan warga lain tadi yang sudah ditemukan dalam keadaan sakit. Kemudian untuk lansia juga ini masih harus dimaksimalkan, cakupan pelayanannya masih 15,24% di wilayah lain. Ini juga hal yang padahal untuk lansia ini sangat-sangat besar perhatian teman-teman programmer untuk dilakukan asuhan. Sebenarnya kalau ini bisa dimaksimalkan untuk bisa didatangkan ke posyandu untuk dilayani. Karena dilakukan inspeksi oleh teman-teman Kesling, jadi capaian 86,7% dari target. Jadi masih ada sebagian yang belum, karena mungkin ini akan kita maksimalkan di perencanaan selanjutnya. Untuk bagaimana hasil inspeksinya bisa lebih dipertajam oleh teman-teman programmer sebagai narasumber pada hari ini. Kemudian 11.812 sarana dilakukan inspeksi ataupun survei oleh teman-teman Kesling. Jadi dari hasil evaluasi oleh teman-teman Kesling dari 5 pilar STBM, pilar 1 untuk akses jambannya 100%, kemudian untuk CTPS-nya 96,68%, pilar 3-nya untuk pengelolaan air minum 61,1%. Yang masih menjadi PR kita pada hari ini untuk kita diskusikan adalah pilar keempat dan kelima, yaitu tentang pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Karena 3 pilar kita sudah lewati, pilar 1, 2, 3 tadi, yang menjadi PR kita adalah pengelolaan sampah sesuai dengan yang disampaikan Ibu Camat tadi, dan juga limbah rumah tangga. Kan ini hal yang tidak boleh kita kesampingkan karena bisa menjadi
faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian penyakit, terutama penyakit menular, karena angka penyakit diare juga di wilayah kita masih tetap menjadi di urutan dari 10 penyakit yang terbanyak terjadi di wilayah kita. Kemudian untuk laporan teman-teman gizi, untuk angka stunting kita BB tertinggi, jadi 7,25. Ibu Asma ya, angka stunting kita berada di angka 7,25. Kemudian untuk angka wastingnya 6,42%. Jadi wasting ini adalah berat badan per tinggi badan. Nggak kebalik Ibu Asma. BB per TB ya yang angka stunting ya. Juga mungkin jadi perhatian nanti Ibu Camat untuk kita diskusikan tentang masih maraknya terjadi keracunan di wilayah lain dibanding kecamatan, dan di dinas itu masih sering dipertanyakan Bapak itu boloki keracunan sangkain. Padahal kita sudah deklarasi sampai 3 pilar, saat kita sudah bersih. Jadi ini mungkin menjadi dianalisis kita bersama kira-kira benang-benangnya di mana, sehingga mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi. Kemudian untuk data COVID per Desember 2022 ini kita masih terlaporkan masih ada kasus COVID yang terkonfirmasi. Jadi akan tetapi saat ini terlapor 0 ya untuk yang sudah dipantau. Jadi semua kasus yang dilaporkan ini sudah melewati proses dan alhamdulillah tidak sampai memakan korban meninggal dan semuanya sudah terlewati. Dan kasus yang kami lihat ini lebih kepada seperti gejala batuk pilek. Ini karena kita khusus Puskesmas Bolong kita punya komitmen lebih untuk screeningnya, sehingga lebih dirawat pasien yang mau dirawat inapkan di Puskesmas itu harus di RDT dulu. Kami harus lakukan RDT sebelum dilakukan dirawat inap. Karena kalau dia terkonfirmasi positif, dia harus dilakukan intervensi lebih spesifik dengan penanganan COVID-nya agar tidak lebih meluas. Dan alhamdulillah ini bagian dari hal positif yang kita lakukan sehingga kita bisa lebih mengendalikan adanya kejadian COVID. Aijana tersenyum ini dan itu terkonfirmasi. Jadi bukan berarti kami membuat-buat datanya. Dan ini tidak harus membuat kita stres seperti kita mengetahui COVID di awal-awal. Hingga kita menaikkan daya imun kita sehingga ini proses adaptasinya bisa kita lewati untuk masa kritisnya. Kemudian ini penyakit terbanyak yang ada di wilayah kita di kurun 1 tahun ini adalah yang pertama ISPA. Jadi tadi yang berkaitan dengan COVID tadi. Jadi dari sekian yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan bagian atas tadi, sebagian yang terkonfirmasi COVID, sisa jadi masih banyak di urutan kedua ini. Kemudian urutan ketiga hipertensi. Ini yang penyakit keren. Kalau penyakit yang surat keren itu mungkin kolera, kemudian disentri, penyakit mentoid lah. Tapi penyakit yang cenderung naik ini justru hipertensi, dan ini yang lebih mengancam nyawa dengan adanya kematian mendadak dan juga adanya kejadian stroke. Jadi ini mungkin hal yang harus kita perhatikan dengan tadi memaksimalkan pelayanan di posyandu tadi. Jadi Madadoha melayani, Madadoha mohon dibantu untuk menggerakkan masyarakat untuk Madadoha layani kita. Kemudian selain hipertensi juga terdeteksi penyakit DM kita, diabetes mellitus, kencing manis 1612. Ini mungkin nanti ada tips dari Pak Gua, ini biasanya ada keluar tips agamanya gimana supaya kita tidak terkena penyakit-penyakit ini. Kemudian masih juga ditemukan abses ke istilahnya poso kan, bisul, masih ada bisul. Kemudian ada penyakit dermatitis, jadi gatal-gatal. Jadi biasa karena kadang alergi makan ikan tenggiri, ikan-ikan laut, ini masih terlapor di urutan ke-7. Kemudian faringitis akut yang lebih mirip dengan amandel, jadi ada radang di tenggorokan, masih banyak ditemukan di wilayah kita. Kemudian mialgia, sakit kepala yang belum jelas sakit kepala karena apa.
kemudian dan yang terakhir asma. Jadi wilayah kita juga masih terlapor adanya kasus asma termasuk 10 penyakit terbanyak. Mungkin disebabkan juga karena banyak warga kita yang beternak kali ya. Jadi memelihara kambing, kemudian memelihara sapi, kuda juga yang tidak dikelola dengan baik untuk kotoran-kotorannya, sehingga ini menjadi faktor yang menjadi penyebab terjadinya alergen. Karena asma kan lebih disebabkan karena adanya reaksi alergi. Alergi itu tidak hanya disebabkan oleh yang kita makan saja, termasuk yang kita hirup itu menjadi bahan alergen. Jadi tidak hanya yang kita hirup berupa molekul yang tidak kelihatan, terutama kalau dari kotoran. Kalau dari bahan yang kelihatan yaitu debu, biasanya terjadi di musim-musim kemarau, di mana angka kekeringan kita tinggi, ini memicu terjadinya kejadian penyakit asma. Jadi hal yang bisa kita diskusikan nanti mungkin berarti pengendalian untuk pengelolaan kotoran ternak yang dikelola oleh masyarakat kita, terutama yang berternak di wilayah perkampungan. Kemudian untuk ini kaitan dengan antisipasi stunting, Bapak Ibu. Kenapa penting adanya data calon catin ini, Pak Kua? Karena dari hasil analisis kita. Jadi untuk kakak yang sudah di sejumlah catin dari 338 sasaran baik laki maupun perempuan sudah dilakukan screening oleh teman-teman programmer di Puskesmas. Harapannya dari total, mudah-mudahan di tahun 2023 nanti seluruh pasangan yang menikah itu kita lakukan screening, kita periksa. Jadi tujuannya bukan untuk mencari aib atau bagaimana, tapi beresiko. Karena ada kriteria yang kita inginkan dari hasil pemeriksaan terhadap catin ini. Nanti kami kelaskan yang normal-normal saja, yang mungkin lebih kepada edukasi, tapi yang resti, maksudnya resiko tinggi. Misalnya terdeteksi adanya kelainan apa, itu akan kami lakukan pendampingan oleh petugas. Jadi harusnya ini tidak menjadi momok bagi pasangan pengantin untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan. Karena akhirnya mata doa mendeteksi, di luar mata doa urus untuk mata doa layani. Mungkin di situ esensinya. Jadi dari jumlah catin yang sudah dilakukan pelayanan itu ditemukan yang anemia itu 11, kemudian yang kek itu 15-nya. Yang kek inilah yang kurang energi protein, inilah yang menjadi sasaran untuk diintervensi oleh teman-teman, terutama pendamping. Kan ada tenaga dari desa yang diambil dari bidan yang bekerja sama dengan KB, yang ini akan dilakukan pendampingan dari hasil penjaringan terhadap catin ini. Jadi harapan Mata Dohota mohon untuk bisa pendamping dan juga Bapak Kades untuk menggerakkan calon catin itu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk Mata Doh screening untuk Mata Doh layani, seperti itu. Kemudian jumlah catin yang sudah diperiksa tadi yang ternyata positif PPTS-nya. Ada Ibu Dewi datang di sini. Jadi positif ini maksudnya kami periksa ternyata sudah positif. Hasil PPTS ini maka lebih perjelas, maksudnya terdeteksi hamil. Jadi ini yang menjadi dilema kemarin dianggap kami membuat catin tersebut malu. Tapi insya Allah kami janjikan dalam forum ini bahwa insya Allah untuk identitas daripada catin tersebut yang kami screening, kami akan jamin untuk dirahasiakan. Jadi tidak dalam rangka kami membuka aib, tapi dalam rangka kami mendeteksi untuk dilakukan pendampingan. Karena otomatis kalau ini tidak didampingi, dia hamil ini tidak didampingi, maka dia akan yang pertama akan menjadi sasaran ibu hamil yang beresiko, yang akan nantinya menyebabkan resiko adanya kematian ibu hamil, ibu bersalin. Kemudian endingnya kalau sudah bayi yang dilahirkan ini akan berisiko melahirkan bayi stunting. Sehingga inilah perlunya adanya deteksi awal. Kalau di program KIA itu diistilahkan dengan deteksi K1. Jadi kehamilan di awal trimester pertama itu harus dilakukan pendampingan oleh teman-teman bidan desa. Kemudian dari hasil screening juga ditemukan ada 13 catin yang di bawah umur yang berusia untuk menikah. Jadi sesuai dengan standar kami di
masyarakat belum siap itu untuk laki-lakinya kurang dari 25 tahun, kemudian perempuannya kurang dari 20 tahun. Meskipun dalam agama mungkin tidak ada pembatasan yang lebih, tapi ini untuk mengantisipasi, setidaknya bukan melarang orang menikah, tapi memberikan edukasi yang lebih terhadap sasaran yang belum matang, belum dewasa ini, sehingga mereka lebih siap untuk berumah tangga selanjutnya. Dari hasil screening ibu hamil yang ada di wilayah kecamatan kita, ditemukan masih ada 17,52% sasaran yang termasuk bumil resti ibu hamil yang harus dilakukan pengawasan lebih Pak Kades. Makanya Batik Unen Pak Kades sedikit lebih push ya, tekan bidan desanya untuk meminimalisir adanya bumil resti. Seandainya pun sudah terdeteksi itu dia sudah resti, diharuskan adanya pendampingan lebih oleh teman-teman bidan terhadap sasaran tadi, sehingga diharapkan jangan sampai ada lagi penambahan kematian ibu hamil. Meskipun aja tidak mungkin bisa kita hentikan, setidaknya bukan karena kita tidak melakukan intervensi atau pencegahan. Jadi dari semua bumil resti yang ditemukan, malah sudah lebih, ini laporan teman-teman KIA sudah ditangani oleh petugas. Justru 186 ini mungkin kami evaluasi sasarannya. Jadi setidaknya kalau dari laporan ini sudah semuanya tertangani untuk komplikasi restinya. Ada kelebihan presentasi ini, biasanya ada sasaran yang bukan menjadi sasaran kita, terutama luar wilayah yang diintervensi oleh petugas. Ini mungkin mohon jangan dipertanyakan Pak Kades Tumpu kenapa ada persentase 185. Saya mau tanya tadi. Jadi itu lebihnya adalah mereka masih memasukkan data sasaran yang bukan target sasaran wilayah kita, yang sehingga ini kami melayani tidak hanya Dau Kecamatan Polo yang kami layani. Jadi puskesmas kita ini melayani warga Madapangga, warga Donggo, Soromandi. Justru kadang dari Woha juga kadang ke sini untuk mendapatkan pelayanan. Mata juga bingung kenapa mereka rame-rame ke sini. Dan ini menyebabkan kita melayani lebih dari target yang harus kami layani. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi satu hal penting dari presentasi yang kami sampaikan pada hari ini, yang pertama kaitan dengan kita mempertahankan angka stunting ini tidak bertambah, kalau bisa lebih dikurangi lagi ke depan di tahun 2022 dengan bekerja sama lintas sektor. Mungkin dicatat di notulen Bu Rere, Bu Gita yang akan kita bahas nanti, berarti isu stunting. Kemudian yang kedua isu tentang pemberdayaan masyarakat, keterlibatan dan peran serta masyarakat di Posyandu. Kemudian pilar keempat dan kelima untuk STDM, mudah-mudahan bisa kita, meskipun kami nggak berani bercita-cita bisa deklarasi 22 mungkin bersama, tapi setidaknya kita berupaya ada progres di 2022 untuk pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Kemudian untuk angka keracunan, terjadinya keracunan makanan, mungkin ini bisa kita bahas bersama. Dan yang terakhir adalah untuk mengupayakan dari layanan komplikasi bumil risti yang ada di wilayah kecamatan kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita lalui presentasi yang dilakukan oleh Ibu Kepala Puskesmas Polo. Kemudian kepada Ibu Kepala Puskesmas, kami terima kasih. Selanjutnya mari kita memasuki acara diskusi, dan untuk memandu acara diskusi ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Camat Polo. Dan bagi programmer terkait, ya, maksud saya staf Puskesmas Polo yang dikomandai oleh PJ UKM, dalam hal ini Ibu Dr. Rere, ya kami persilakan nanti untuk menjawab setiap pertanyaan yang dialamatkan kepada programmer masing-masing.
selengkapnya nanti akan juga dibantu oleh Pak Puskesmas. Barangkali demikian teman, dan kami persilakan kepada para peserta untuk bertanya dan untuk mendiskusikan bagaimana tindak lanjut ataupun pemecahan masalah yang akan kita upayakan, sehingga hal-hal yang disampaikan tadi kalau namanya lagu Haji Omar Yaman cukup satu kali, jangan kedua kali ya. Ya barangkali itu sebagai pengantar diskusi kita, dan kepada Bapak silakan. Di dalam PAPDN itu pemberdayaan anak terpadu berbasis masyarakat, salah satunya membahas tentang bagaimana menurunkan persentase untuk pernikahan dini. Ada beberapa indikator sebenarnya. Pertama, indikator pertama adalah orang tua. Indikator kedua itu akhlak. Indikator ketiga itu lingkungan. Terus dia meluas keluar dalam harapannya untuk menekan supaya tidak terjadi pernikahan dini, sehingga tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kapus tadi. Hanya saja ada kendala yang di lapangan ketika kami besok desa dan menjabat sebagai jabat politik. Pertama, pernikahan dini sulit kami halangi atau sulit kami turunkan. Pertama, itu permasalahannya ketika seseorang itu kurang dari usia yang disampaikan oleh Kapus 20 tahun ke bawah untuk tidak melakukan pernikahan itu. Tetapi keputusan itu kan ada di pengadilan agama oleh kantor urusan agama gua, misalnya Kecamatan Bulu di mana saja, maka disarankan untuk ke pengadilan agama. Dan sampai hari ini ketika Mada sudah 3 tahun menjabat sebagai kepala desa, tidak ada satupun putusan pengadilan agama yang artinya menolak. Selalu menyetujui pernikahan dini. Tentu rujukannya yang sifatnya Islam. Sehingga putusan pengadilan agama itu tidak bisa ditentang oleh keputusan-keputusan lain yang ada di bawah. Berdasarkan keputusan pengadilan agama itu, akhirnya kita lakukan pernikahan yang walaupun anak tersebut atau masih di bawah usia 16 tahun, 17 tahun itu yang benar. Yang kedua, mungkin ada terjadi hal-hal sehingga terjadi penggandaan nik dalam KTP dan sebagainya. Yang tadi usia anak itu yang seharusnya 17 tahun, akhirnya bisa jadi 20 tahun supaya dia bisa menikah. Nah, kenapa? Nah, nanti saya beri jawabannya, mungkin semua kepala desa tahu, terus nanti tahu juga di tengah masyarakat itu tahu. Sehingga banyak nik ganda dan nik itu tidak artinya bertabrakan lah ketika itu izin Pak Uni, jadi Mada juga tidak salahkan dari ini. Jadi keputusan pengadilan agama itu saat itu pada tanya desa tidak ada yang artinya menolak, selalu menerima, sehingga calon pengantin bisa. Terus ada masuk pada apa yang disampaikan oleh Camat Nada dan Camat Bulu tadi, masalah kebersihan masalah sampah. Edam ada untuk menangani 14 desa di Kecamatan Bolo ditambah dengan instansi lain di mana sampah bertumpuk seperti apa yang disampaikan tadi oleh Camat Nada, Camat kami, Kecamatan Bolo. Ya tentu armadanya ditambah. Kalau dengan 2
armada saja mungkin armada itu tidak cukup, sehingga 3-4 hari menyelesaikan plastik-plastik yang berserakan dan sampah-sampah itu dibawa oleh masyarakat keluar. Jadi kalau memang keluaran dari pendistribusiannya maka berarti mungkin armada itu. Kalau masalah stunting mungkin nanti dihapus ya. Cuma tadi masalah penghitungan itu yang mungkin subjek ya. Jadi mungkin itu saja dari Madam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Mungkin ini sharing mungkin Pak Kepala. Ini mungkin pertanyaan pertama untuk Ibu Camat mungkin. Mengenai sampah, ini kondisinya memang di Rato itu ada tumpukan sampah di depan SD salah satu Camat. Sudah diumumkan, tapi masih juga berlaku seperti itu. Kemudian Madam mohon di depan forum ini ada kerjasama Ibu Camat, karena kita ini mungkin tanggung jawab bersama juga ya Ibu Camat, karena ada kedatangan Bapak Presiden. Madam mohon kepada Ibu Camat supaya ada koordinasi untuk dinas hanya lingkungan hidup. Ada yang melakukan Ibu Sekretaris. Oh iya tak. Kami seperti pemain Bapak Presiden tahan buat itu sampah angkat Ibu Camat supaya tiap wali itu masyarakat mana yang tidak pernah jerak untuk menyimpan sampah sebelum jadwalnya. Itu saja harapan dari Ibu Camat. Yang kedua untuk Kepala Puskesmas terkait sasaran di posyandu. Kepala Mada sering turun di posyandu. Kemudian keluhan-keluhan sasaran terutama yang lansia Kepala. Begini bilangnya, kok tidak ada penyelesaian, mungkin mereka buat. Ini harapan saya mewakili mereka supaya ada mungkin kombi bara rujukan sasaran yang lansia itu dispesialkan di puskesmas ini. Aina tapi dan mina Ibu Kepala lah wala ke puskesmas toy balik yana namika. Mungkin harapan Mada permintaan mungkin ini tambah ruangan khusus untuk pelayanan rujukan dari posyandu supaya ada barajan greget kegiatan-kegiatan posyandu di desa Ibu Kepala. Kemudian yang ketiga mengenai stunting. Desa Rato kemarin Mada data stunting katanya 31 Bu Asma. Mada kaget. Mada turun di posyandu bertanya kepada sasaran-sasaran yang udah indikasi stunting itu. Dan kayak gimana? Tibor nae, seru edel ibu kades, udah kelas 4 kelas 5. Mada kaget. Udah indikasi stunting yang sebenarnya. Mada sebagai perwakilan ibu posyandu atau sasaran yang ada di desa, tolong jangan dilimpahkan semua di desa mengenai pemberian makanan tambahan. Karena Mada lihat pemberian makanan tambahan kepada lansia itu hanya dulu. Mada mohon terutama kerjasamanya tidak harusnya semata-mata materi Ibu Kepala, pemberian ilmu, nilai gizi yang bagaimana selain bubur atau yang lain itu yang bisa memberikan makanan berkalori tinggi untuk penanganan stunting atau lansia. Ini Pak
sini ada apa namanya, ada aturan yang tumpang tindih yang dibuat oleh pemerintah. Kenapa pada sampaikan? Pemerintah lewat dinas dukcapil menyepakati baru disebut usia anak itu usia 17 tahun, sehingga diterbitkan KTP-nya di usia 17 tahun oleh pemerintah. Di lain aturan menganggap bahwa usia 17 tahun itu belum cukup untuk menikah, jadi nanti di umur 19 tahun kan. Jadi kategori usia anak ini atau di bawah umur ini yang mana? Di 17 tahun kan atau 19 tahun? Ini tumpang tindih aturannya. Seperti yang disampaikan apa tadi yang punya usia 17 tahun sudah bisa dibuatkan KTP, tapi belum bisa dinikahkan. Nanti menunggu usia 17 tahun. Nanti setelah di KUA oleh petugas KUA, karena memang aturannya atau prosedurnya seperti itu, menolak usia 17 tahun. Agar anak ini bisa dilakukan dinikahkan, nanti ada sidang isbat di pengadilan agama oleh pemerintah juga menghalalkan cara ini agar anak ini bisa dinikahkan walaupun masih dalam usia 17 tahun lewat putusan sidang isbat. Jadi ini polemiknya. Maunya kita ada ketentuan yang memang tepat. Kalau memang anak baru disebut usia dewasa, kita tentukan, pemerintah tentukan usia dewasa itu usia 19 tahun. Jangan 17 tahun dibuat KTP-nya. Makanya ada sedikit bahwa memang betul tadi pengawasan orang tua lebih apa namanya, lebih agresif, bagaimana lingkungan anak ini bisa kita jaga betul. Itu yang pertama. Yang selanjutnya masalah pertemuan kita hari ini terkait dengan beberapa dan banyak masalah, bukan beberapa masalah tapi banyak masalah terkait masalah kesehatan ini. Di lingkungan masalah sampah ini menjadi masalah, bukan lagi masalah desa, masalah kabupaten atau kecamatan, tapi menjadi masalah dunia. Sampah ini di mana-mana. Di Daru sana di kuburan itu sudah begitu. Di kuburan jalan teman-teman dikasih kegiatan itu belum diproses. Itu masalah nanti. Rahau pemerintah desa itu kepada pemerintah kabupaten. Andai setiap OPD itu bisa memasangkan papan infografis terkait dengan anggaran yang digelontorkan kepada para OPD itu, sehingga anggaran-anggaran itu posnya di mana? Misalnya OPD dinas kesehatan, berapa anggaran yang ada di dinas kesehatan? Kesehatan itu pasang papan infografis. Sudah kami alokasikan untuk ini sekian. PUPR semua dinas itu bisa memasangkan papan infografis pada Matano di desa. Kau pantau Matano PT yang sekian perak itu. Kau publikasi transparansi. Sementara OPT ini tidak pernah memasang berapa alokasi yang diperuntukkan untuk mereka tiap tahun itu. Nah, sehingga harapan Lama Tadoro kembali ke masalah stunting yang menjadi isu nasional sekarang. Bagaimana upaya Matadoro pemerintah desa terhadap penanganan stunting? Stunting itu tidak hanya memberi makanan tambahan bagi bayi atau ibu hamil, tapi ada banyak cara yang dilakukan oleh Matadoro pemerintah desa itu. Matadoro memberi insentif kader posyandu. Tujuannya apa Matadoro memberi insentif kader posyandu itu? Untuk menangani ibu hamil, untuk menangani kesehatan masyarakat. Nah itu Matadoro mulai beranjak dari penanganan kesehatan itu. Jadi terinclude maksudnya anggaran yang Matadoro gelontorkan untuk kesehatan masyarakat itu, mulai dari hal-hal yang seperti itu. Jadi harapan Lamada, karena memang penanganan stunting ini sudah menjadi isu nasional, kenapa Mada sentuh para itu? Masalah kesehatan ini bukan saja hanya masalah makanan, tapi lingkungannya. Dinas DLH dengan tumpukan sampah yang seperti itu di masing-masing desa itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Rumah tidak layak dihuni akan mempengaruhi kondisi masyarakat. Nah, tugasnya dinas pergi untuk melihat bahwa di kondisi setiap desa rumah yang tidak layak huni itu masih ada apa tidak, sehingga kehadiran OPD itu melalui anggaran
perwakilannya itu bisa memfasilitasi kebutuhan keluarga yang ada di tiap-tiap desa itu. Betul nggak rumah ini masih tidak layak huni oleh dinas itu? Maka bantulah mereka melalui itu. Dinas kesehatan, masih ada nggak warga masyarakat yang tidak menggunakan WC, yang buang BAB secara tidak teratur? Nah, hadirlah dinas kesehatan di sini. Jadi tidak semerta-merta kami di desa itu menjadi tulang punggungnya semua masyarakat, sehingga bebannya ada semua pada kami. Jadi dimohon mungkin ini juga ada perwakilan dari MUI, mata itu yang pada harapkan tadi terkait dengan usia pernikahan dini itu. Itu bayar rancu di menurut mata itu. Jadi ketentuan KTP-nya umur 17 tahun, sementara dinikah 19 tahun. Kalau nikah si awal masih 19 tahun, dianggap di bawah umur. Sementara mau sudah di KTP-nya sudah cukup umur. Ini rancunya. Jadi terima kasih dan pada maaf lebih dan kurang bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain Mahardika Ketua MUI Kecamatan Kapus bukan ya, yang seharusnya yang menjawab ini adalah dua ya, Tibunan Kombi ada tambahan dari mungkin iya nah, iya untuk pertemuan selanjutnya mata masuk di kuah ake sampaikan nanti ya, iya. Dan selanjutnya terkait dengan nik ganda Pak ya, nanti kami akan sampaikan kepada Dinas Catatan Sipil yang merubah identitas orang ini yang seharusnya belum sampai ke 17 tahun ya, dibuatkan ya, nanti kita ya ini mungkin permainan di sana supaya mendapatkan KTP ya. Terkait dengan penanganan sampah Pak Kades, memang kemarin itu armada itu hanya satu, sekarang sudah dua yang jalan, baru-baru ini dua yang jalan. Ya, kemarin satu, sekarang sudah dua. Alhamdulillah. Memang istirahatnya hanya hari Minggu saja istirahatnya, mulai dari Senin sampai kadang malam, ya kerja, ya. Untuk dimaklumi oleh kita semua, iya, Karawingka hanya hari Minggu pesenawan, gajingka 1 juta Pak, ya, karena memang iya bepernya nabi masyarakat ke mavo kumatavo nabi iya, cuman kami mengharapkan kepada kita ini ya, mohon disampaikan Pak Kades ya, kesadaran dari masyarakat, ya. Berarti sebar kesadaran dari Daikit ya, tiba rumah pemerintah baik dari pemerintah desa, lebih-lebih kami di kecamatan ya, karena memang ya walaupun kami setiap hari ya pertemuan PKK mohon dipilah sampah yang kering juga sampah yang basah ya, loko-loko jangan di kantor camat kan bisa pavi ya, sehingga masyarakat sekarang sudah masuk ya SD ya, mungkin bisa ditinjau kembali mungkin datanya supaya data misalnya di desa itu ya bisa menurun, tidak di angka terus-terus itu kan. Ya, itu permohonan dari Ketua Tim Pendapat saja desa Rakyat. Mungkin ya, sebelum ke Ibu Kapus, Ibu Camat dulu masih sebentar ya. Aprus dari kami terhadap Ibu Camat yang tadi sudah sampaikan informasi bahwa tahun sebelumnya hanya 1 unit kendaraan sampahnya, sekarang di tahun 2020 sudah 2022, makanya aprus untuk dirujuk kembali Ibu Camat ya, terkait dengan sudah hadirnya 2 unit mobil sampah ini, dimohon kalau memang tadi ada keluhan Pak petugas sampah itu terkait dengan insentif gaji dan lain sebagainya, itu undang kami semua kepala desa terkait dengan itu, karena memang trayek untuk kendaraan sampah ini masih kurang merata bagi kami di desa, maka perlu ada duduk bersama kita dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup atau Kabupaten Lingkungan Hidup di sini, kiranya membagi rute untuk 2 unit ini di mana saja dan kapan saja, sehingga penanganan sampah ini bisa merata. Jadi kalaupun camat dan dinas terkait lingkungan hidup tentunya
terkendala atau meminta kontribusi kami dari pemerintah desa, makanya kita duduk bersama untuk membahas masalah itu. Jadi itu harapan kami Bu Camat, undang kami dengan Dinas Lingkungan Hidup biar kita bagi rute waktunya ke desa mana untuk 2 unit ini, dan apa perlu mereka bisa kontribusi desa untuk tenaga sampah ini. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon dijawab. Kalau untuk desa ini sudah masuk mobilnya Belum. Iya. ya mungkin belum ada kerjasama mungkin. Iya. Hanya Raisa Pak. Kayak mata telu neraka siap ke cabang jalan itu. Sementara dia biasa sampai darah buntu. Kalau memang mungkin belum ada kerjasama dengan Makanya itu fasilitasi ulang mata doa kepada desa itu duduk bersamaan. Itu harapan mereka. Kan itu Ramadan ini. Undang kembali serap mata doa kepala desa. Kebetulan warah kepala desa lama, setengah baru, warah baru kota menyampurkan, sehingga perlu diundang kembali, iya tak? Iya, kita bahas masalah ini sehingga warah di luar bantu mata doa petugas sampah dan lain sebagainya melalui dengan desanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Akades Ngembe yang insya Allah nanti kita undang dan lebih awal kami bahas dulu dengan Dinas DAP. Ya, terima kasih. Terkait dengan stunting. Baik, terima kasih untuk beberapa masukan dan pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama tentang pernikahan dini. Kalau yang kita bahas untuk bidang kesehatan sekarang lebih kepada berorientasi bagaimana anak kita, terutama yang perempuan itu, karena kalau nikah dini tentunya orientasinya hamilnya. Jadi kalau masalah datanya atau umur dia akan dinikahkan atau tidak itu mungkin bukan menjadi poin penting di pembahasan kita ini. Karena orientasi kita adalah bagaimana agar anak itu tidak hamil pada saat dia tidak siap untuk hamil. Maksudnya yang dikatakan belum siap itu umurnya di bawah daripada 20 tahun. Jadi adapun kaitan dengan data tadi mungkin hal yang tidak bisa kita eksekusi karena di luar kewenangan kita. Tidak mungkin bisa kita melarang orang nikah mungkin Pak Ketua MUI. Hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana pencegahan untuk tidak nikah lebih dininya. Minimal mungkin tidak menghilangkan, minimal mengurangi. Sehingga angka resiko stunting tadi yaitu dengan cara bagaimana, karena di sini hadir UPT pendidikan misalnya. Jadi harapannya di pertemuan Linsek ini kita ada misalnya dari pendidikan, minimal dari pendidikan ada komitmen lewat UKS-nya dengan lebih meningkatkan edukasi terhadap siswa-siswa kita terhadap adanya pergaulan terutama misalnya yang bisa diusahakan ibu guru di sekolah ya pada saat sekolah berlangsung. Jadi ya pembatasan pergaulan yang tidak seharusnya mungkin dengan memaksimalkan bimbingan maupun konseling di sekolah tak. Jadi itu mungkin yang Mata Doa maksudkan yang bisa kita kerjakan, karena yang ditanyakan tadi tidak bisa kita merubah peraturan. Misal peraturan agama melarang orang nikah. Kemudian untuk itu teknis mungkin di Dukcapil, tapi mungkin menjadi bahan masukan bagi Ibu Camat pada saat pertemuan lintas sektor tingkat kabupaten. Bahwa ini satu persoalan ternyata ada penyalahgunaan kewenangan untuk membuat nik ganda, ternyata Mada baru tahu hari ini ternyata ada yang seperti itu. Jadi harapannya mungkin dari sekolah dengan lebih meningkatkan fungsi konselingnya di sekolah lewat guru BK-nya tak. Ada yang dari pendidikan tak hari ini. Jadi mungkin pesan itu bisa disampaikan lewat harapan ini. Mungkin di forum-forum pertemuan lintas sekolah amanat ini bisa disampaikan terutama untuk sekolah SMP dan SMA tak. Jadi komitmen inilah yang Mata Doa harapkan. Setidaknya minimal ada iya dari Ita Doho dan ini menjadi amanah untuk disampaikan dan alhamdulillah ada progres. Kemudian hal yang lain tentang sampah. Jadi kalau dari yang Mata Doa kaji sih persoalan yang kita hadapi juga saat ini dan insya Allah ini menjadi komitmen Mata Doa terutama puskesmas untuk sampai di depan kita masih lemah untuk tempat penitipan sampah sementaranya.
Jadi sebelum sampah itu diangkut, seharusnya ada wadah yang memadai yang sudah terstandar secara kesehatan lingkungannya untuk tempat penitipan sampahnya. Jadi tidak disimpan begitu saja di dalam di ruangan terbuka. Jadi ini juga hal yang tidak gampang dan tadi sudah dikeluhkan oleh Pak Kades. Bisa kemana todong kali ADD tak? Tapi setidaknya ini menjadi aspirasi bagi kita semua bahwa ini hal yang kita butuhkan tapi belum ada solusinya. Siapa tahu ada proyek mungkin dari Pemda, Komi Bu Camat tentang ini kaitan juga dengan pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah. Jadi mungkin bisa dibangunkan di sepanjang jalan TPS Komi dari PU misalnya. Mungkin seperti itu, karena dari ADD sih kalau ditodong-todong lagi kan menjerit semua kepala desa semuanya berorientasi ke ADD terus. Jadi mungkin bisa Bu Camat diusulkanlah diproyekkan oleh Pemda fasilitas itu. Jadi tempat penitipan sampah sementara di titik-titik sepanjang jalan raya yang ditentukan oleh desanya sendiri di manakah layak untuk tempat itu. Itu salah satu solusi yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita eksekusi lah pada kesempatan ini. Kemudian kaitan dengan posyandu. Jadi pada saat ini kami konfirmasi bahwa esensi dari pelayanan posyandu adalah lebih kepada kegiatan screening, bukan kegiatan pengobatan. Akan tetapi ini juga menjadi PR bagi kami untuk menjaring memotivasi masyarakat berkunjung ke posyandu. Kami sedang mencoba mengadvokasi Dinas Kesehatan dan juga DPR kemarin adanya fasilitas tambahan, mungkin bisa dibantu Bu Camat, nanti dimintakan puskesmas keliling. Jadi nanti dengan adanya puskel APK, tim dari puskesmas, dokter, karena Beiloi harus suara petugasnya, tidak boleh kader ataupun perawat di posyandu yang menyerahkan obat, harus apoteker. Kemudian obat harus direkomendasikan oleh dokter, baru diserahkan, sehingga dibutuhkan fasilitas berupa mobil layanan puskesmas keliling yang kita punyai saat ini bukan puskel tapi ambulan. Kalau puskel Kak di tempat pelayanan dikelilingkan Ibu Ida dan tim ini untuk melakukan pelayanan keliling ke seluruh desa, sehingga nanti bisa dihadirkan sekali-sekali dokter turun, sehingga mudah-mudahan nanti pelayanan posyandu kita bisa lebih ramai. Jadi itu mungkin Ibu kenapa di posyandu itu kenapa hanya sampai diperiksa saja, karena memang esensi daripada posyandu adalah screening, diperiksa kemudian ditemukan persoalan, diedukasi. Kalaupun harus diobati itu dirujuk ke puskesmas. Kemudian menjadi masukan itu menjadi bahan masukan bagi tim mutu kami. Ini tolong dicatat, tim mutu ada harapan dari masyarakat untuk khusus lansia. Jadi ini juga sudah diberikan solusi oleh BPJS sebenarnya, dan tapi butuh sosialisasi. Sebenarnya ada cara untuk bisa lebih cepat dan diatur pandai untuk datang ke puskesmas dengan menggunakan mobil JKN. Jadi di sana ada pendaftaran online. Misalnya itu diinstal dari Play Store. Nanti dari mobil JKN Kendende kita daftar dilayani di sini. Misalnya kita ingin dilayani jam 9, terus kita dapat nomor antrian 23. Di aplikasi itu diingatkan 20 menit lagi Anda akan dipanggil. Seperti itu. Jadi ini bisa diatur untuk supaya kita pas ke puskesmas tidak harus menunggu lama. Itu salah satu terobosan daripada BPJS untuk memaksimalkan layanan. Akan tetapi untuk khusus lansia tadi akan menjadi bahan masukan bagi kami untuk memperbaiki, semoga bisa diprioritaskan untuk layanan bagi lansia. Awalnya sih itu menjadi atensi mata pada saat bikin mesin antrian Pak. Jadi ada kriteria lansianya tersendiri, kemudian pasien umumnya, tapi atas masukan teman-teman mutu yang dikriteriakan itu baru di pasien umum, BPJS dan pasien TB tak. Dengan harapan pasien TB tidak disuruh mengantri di situ karena akan beresiko menularkan kepada pasien yang lain. Sehingga yang lansianya yang belum terakomodir. Insya Allah terima kasih untuk masukan yang sangat bagus ini. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita realisasikan. Kemudian untuk konfirmasi data, mungkin nanti bisa diklarifikasi datanya siapakah orangnya yang dikatakan itu ternyata sudah 5 tahun, karena yang
kita evaluasi untuk data stunting itu setidaknya kurang dari 2 tahun. Jadi mungkin ya bersemangat sekali Bu Asma. Ya, oke. Biar diklarifikasi karena ini supaya tidak hanya sekedar kita karuan istilah BIMA-nya, bisa kita lebih cross check datanya, kalau memang benar itu kita lihat kembali. Tapi yang jelas data yang datang ke puskesmas itu termasuk laporan teman-teman kader yang bekerja di bawah perintahnya Itadoho di desa. Madadoho sih terima data, termasuk data sasaran. Jadi ini mungkin jadi PR kita bersama untuk kita cross check data, apalagi ini di tahun 2023 kita update kembali datanya bersama dengan teman-teman bidan. Di sini ada datang Dema, mohon nanti ekohornya dievaluasi kembali, disambungkan kembali apakah terdaftar di ekohorka apa yang dilaporkan di gizi, karena sesungguhnya program metodologi sudah konvergensi. Data yang ada di bidan desa yang menjadi register kohor bidan desa itulah menjadi data sasaran kesehatan bayi balita. Kalau sudah di register kohor itu sudah tidak lagi menjadi data sasaran. Karena kalau sudah di atas 5 tahun otomatis akan diexitkan oleh teman-teman KIATA. Jadi itu nanti mungkin cross check kembali datanya Ibu Asma, dan ini menjadi masukan juga agar kita lebih terhadap datanya. Kemudian tentang anggaran, untuk transparansi tidak ada masalah. Mungkin ini suatu hal yang memang suatu keharusan bagi kita semua untuk bisa terbuka informasi kaitan dengan anggaran yang ada di Madadoho bidang kesehatan. Persoalannya Madadoho itu sebenarnya yang membatasi misalnya untuk kepemilikan jamban Pak Kades. Jadi alokasi Madadoho kan adanya BOK, Badan biaya operasional kesehatan yang diperuntukkan untuk operasional kegiatan luar gedung tak, dan ngarah kegiatan ke ormai langsung lalu dari pusat tak. Jadi tidak ada lagi Madadoho boleh merubah misalnya kegiatan untuk transport petugas ke Posyandu, terus Madadoho rubah menjadi alokasi untuk dari ke Jamban. Sudah menjadi temuan bagi Madadoho karena ormai rumus wali sih. Iya, ya begitu. Berarti pahami dia persoalan Madadoho. Kalau rahot takut tuwe Jamban itu yang Madadoho hadapi. Kemudian kapitasi lagi sudah jelas sekali dari BPJS. 60% untuk jasa petugasnya yang tidak boleh lebih dan kurang, 40%-nya itu untuk operasional pelayanan dalam gedung tak. Di WLI ta, BMHP, bahan laboratorium, bahan bakar minyak dirujukai pasien. Itu peruntuk kalau Madadoho alokasikan untuk jamban misalnya atau ke lain, otomatis harus dikurangi, berarti tiwara BBM dirujukai pasien. Tiwara bahan di WLI karena dari skala prioritas harus dulu untuk layanan. Seperti itu sih yang Madadoho hadapi, sehingga untuk mengalokasi di luar dari ketentuan itu yang kesulitan kalau misal diminta untuk menganggarkan atau mengeksekusi untuk hal-hal yang di luar dari ketentuan untuk sistem anggaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk semua masukan positifnya. Insya Allah untuk yang bisa kami kerjakan kami akan tindak lanjuti secepatnya. Demikian, terima kasih. Madam, mewakili kita BPT. Ya, Madam singkat saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poin yang pertama Ibu Camat, ya, terkait dari kedatangan Presiden RI tanggal 28, mudah-mudahan jadi. Nah, mudah-mudahan tidak jadi juga. Mamai dah ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa ngomong. Ya, mudah-mudahan pembangunan dari Bima ini bisa hadir maksudnya. Itu harapan. Kalau ada lowong untuk masuk waktunya kita berdenego di sana. Pertama, tolong ditertibkan KTP-nya orang yang berdomisili di lokasi itu. Mau bikin posyandu KTP tercecer. Ada dari Sekara, misalnya contoh, ada dari Sebo, ada dari Tambe, Rato, dan seterusnya. Sampai ke mana-mana lah. Jadi, ada isu yang berkembang, kok domisili tempat lain, kok KTP-nya ke sana, kok domisili ke sana. Ya, bagaimana tentang misalnya BPD-nya, kaumnya, kepala desanya, KTP-nya masih di desa lain, domisilinya tinggal tidur makan BO-BO-nya di sana, di Tambe. Nah, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua intinya ini adalah terkait dengan pelayanan pertama, yang kedua stunting, ketiga sampah. Saya sudah coret-coret di sini. Pertama, tanggung jawabnya keamanan. Ini keamanan antara lain kira-kira remaja. Kapolsek Bolo beserta anggotanya 3-4 kali patroli siang, pagi, sore, malam. Malam aja 2 kali, ya non-stop. Jadi di pihak sektor Bolo kepolisiannya tetap melakukan patroli. Yang kedua di bidang kesehatan, ini kemarin DLH-nya. Ya, Pak Safinya saya sudah ngomong langsung dengan Pak Dinasnya untuk mobil dinasnya angkutan sampah, karena sampah ini salah paham. Yang dimaksud dengan sampah ini adalah sampah rumah tangga. Lainnya kadono, lain kepetik kalau lain sangat foo, akademia sampah rumah tangga. Para katera vo, may bakingin saya. Para kepetik kalau, may bakingin saya. Para sanganiu, may bakingin saya. Macam-macam lah. Rui bata para bakingin saya. Dekune kudisa popo bapetuga. Rui. Yang dimaksud dengan sampah itu sampah rumah tangga. Ya, lainnya kutaka dono lain rabba. Ya. Saya sudah sering kasih tahu. Yang kedua, Ibu Camat, Ibu Kapol PKM Bolo, sebelum datang jadwalnya, Bapak dan Ibu saya kasih tahu di lewat masjid, jamaah bolong-bolokai, madan sambutan bersama Ibu Kado. Ya. Kalau masih masakit Bapak Ibu, ay lawai mangadi, nais jatwa, lawai mangadi, ay lawai plastik, nangyayang ko pambuhay dili. Apalagi mabara bau barahi para loko dan segala macam. Lawasu buku ngurus sembilan tahu, nah jatwa masih naisi. Iya, semua kita seperti itu. Ya. Supaya tidak ada masalah meninggalkannya bau kantor camat, bau kurami, bau polisi. Ya. Talawasi lokona, talawasu bubu, misalnya dawannya pagi, makanya sampah ini tidak bisa terlayani karena armadanya terbatas. Mata langsung ngomong di ruangnya Ibu Camat di bagian sarana persana sama kepala daerahnya, mohon Pak Kepala Dinas tolong ditambah armadanya. Bolo ini sampah ini sudah numpuk, tidak mampu sampai malam eksekusinya. Termasuk tadi, pada sering ngomong ini depan, ini puskesmas tuh. Di belakangnya pasar, di depannya timba loh. Ini depannya puskesmas Bolo kok sampah. Ini mama tadi bapak untuk PKM sih kode PKM modal ke. Yang diskusi kali. Ya, ini mama dari. Ini nggak mobil dinas sebenarnya. Aku mau mobil macam 20 juta rawat diskusi kita ada khusus di wilayah dan aceh. Kita masuk. Ya sama tuh ngampu. Ya, orang penentu lah, polisi guys, surat tentang surat oleh. Yo, uangnya lagi. Depan dinuntut lalu Ibu Camat. TPA-nya, ya, maksudnya barat TPS-nya, barat TPA-nya. Yang buangan sampah sementara, nanti ada TPA-nya pembuangan akhirnya. Masuknya mah itu melui, itu gue gak tahu loh, taruh luar batu, dia masuknya. Tinggal untuk Ibu Camat kompeten. Yang kedua mata sudah sore-sore tadi, ya terkait dengan pernikahan dini dah. Ya, lain kan nikah bak puara udah termasuk mungkin ya tanggung jawabnya mungkin. Maklum dia kan nikah ke Ibu PKM, orang pecu ulu sih. Ya, wati kanta. Ya, dia terkanta, kalau sita, mati lah sita mata tahu persis. Ya, terlanjur basah sekalian mandi dia pecu ulu tengah mata doang. Ya mau tidak mau dia baru pocok tidak boleh tuh. Dia kan nikah. Ibarat di bawah tangan, ibarat di atas tangan. Ibarat di bawah kaki, ada di atas kepala. Dia mau tidak mau, ya harus keluar. Yota. Yota. Yang kedua di bidang keagamaan tadi di keamanan, di kesehatan, di pendidikan, yang mungkin lewat guru-gurunya supaya ini kenakalan dan seterusnya. Mana sudah catat semua ini di keamanan, di kesehatan, di pendidikan, di keagamaan. Lewat MUI, lewat Ustadz, di tingkat sosial, moral dan akhlaknya. Sehingga nanti bisa teratasi. Nah, tahu si Maru, tahu si Ngupangan, tahu si Ibatan, tahu dunia Ibu PKM. Oh, udah. Ya, terima kasih dah. Edem Ambina, semua tanggung jawab kita semua. Ya, tidak saling lempar.
bahwa harus desa, bahwa harus camat, bahwa harus PKM yang harus bertanggung jawab. Tidak. Semua stakeholder ini semuanya harus tanggung jawab semua. Terima kasih. Sentakat ayah kalau di tugas dan sakit. Iya, terkait pernikahan dini. Enggak, maksud orang itu ayah. Kalau pernikahan dini nanti ada nomor dengan kuat. Oh iya, kalau betul nggak kalau kita ada tugas domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Takmiran. Alhamdulillah, apakah apa yang disuarakan kemudian dari Ibu Permata, Musyawarah, kemudian saudara sesuatu yang luar biasa sangat solid dan satu Islami. Kemudian sambil dari Ibu Puskesmas dan juga proses sudah pakai. Yang pertama adalah Roti Ramadan kantor wanita pertama cuman bahwa di usaha antisipasi suatu tindak pidana. Alhamdulillah kebanggaan ada di tingkat kabupaten maupun provinsi bahwa dari kepala desa, menana orang memang ada marasi salah untuk usul kalau kita tetap pas artinya tidak punya perasa. Itu untuk ahwana, para depusnya bersama tetap ahwana ada pas. Nah kemudian merujuk pada itu bahwa ini pembawa Romo bisa sudah terjadi kesulitan. Kalau nabi dari ini maaf kalau disyari umur ini maaf. Nanti dari Ibu Ismail kita balikan. Kemudian karena waktu aktif baliknya, ya tentu umurnya 9 tahun itu apa umur sama lau, jadi alhamdulillah keberadaan apa sebagai ini berarti betul bicara tentang
itu Ramadan termasuk mengenai kata-kata hantunya coki, istilah coki memang dilarang betul. Maka pernah kau ulang dong akad nikah, kalau lain memang dong kan orang terima. Cuma kalau itu janggalan dan hati kalau cocok ini. Kemudian berikutnya di kata pertama ada proses akad nikah adalah nikah. Kata betul itu kawin, berarti luar itu kawin. Kemudian menyangkut mengenai ibu sama hadanya dan potong kita. Naik orang kantornya untuk kota sipil kita saya umat. Masalah itu memang mengajarkan mata dua dari itu. Dan memutuskan deh mengenai kumpulan ibadah kumpulan itu. Wala ipaka memang sulit apakah ada boleh kan tuh orang dulu. Bayangkan potong apa satu dari ponsel saya 21 tahun 2021 27 kali hobat di mata 2 dobor pada potong apa tadi jadi pendek. Nah itu pun lebih sedikit kalau dibandingkan secara kata lain. Ini tugas. Maka tugas madrasah baru. Tugas sebuah pada kematian itu kalau Allah menyangkut masalah lalu itu tak boleh ada pakai proses yang terjadi sih. Kadang-kadang awak si mata nama atau tamuran relatif maupun pikir yang akhirnya kemudian masalah kaji jana alhamdulillah cuma materi roti ipi rojo ilado keluar kali umat terbukti kondisi kira tolong potong ngaput itu kan selesai seperti beli lebih mata potong ngaput aku luar biasa kan mata nari itu tipe-tipe mata sehingga alhamdulillah setiap dari wajar di seluruh kepantesan ada dukun mata dimau ini bersama itu wajar kan mata memang seperti itulah kayak orang pikir mata kemundur lalu bahwa bentuk potong ngaput cuma aku makasih ada di bersama kasih di bibliotek keinginan mata bersama-sama dengan tema alhamdulillah inilah program besar masalah mata kadang hari kepada saya ekstra kepada saya ada repot mengalami area rapi pikir podan yang maupun alhamdulillah ini bertadi jangan botol tadi jangan dan sebagainya karena bapak botol pawai botol ipana pawainya dikaliau ke jangan subuh pak ini dia kayak kerja para juru perawat ada saya ini tugas jadi alhamdulillah nah inilah hikmah bagaimana dari nutur dari daita usulan daita penjelasan daita cukup islami waktu orang kalau kostoi cuma di luar suku camat terus dari kepala dari kepala kesemas dari pemada layak botol ngakuta acara tekan tikau dan pengertianan warto tausiah 5 menit 10 menit kemudian warto pembacaan Quran Fatihah bagian Pak harapan ada ini setiap rapat di kantor-kantor bersama jadi apalagi itu rapat jadi kalau 2 menit 10 menit aja deh kalau siapa lagi di luar deh alhamdulillah memang Allah terbaik dari segala-galanya Allah terbaik terus Ustaz jadi mana kita langsung Pak Muhammad Yata bahwa orang waktu pemimpin doa lalu kembali berarti ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Allahumma ansur man nasara din wa ahdum mahzun muslimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat yang mulia Kepala Majelis Kecamatan Bodoh dan juga perlu kami tanggapi sedikit terkait dengan apa yang disampaikan oleh Om Yende terkait dengan papan informasi dari FPP. Ya, insya Allah nanti kalaupun ada rapat bersama mungkin Pak Kades bisa menyampaikan kepada Ibu Bupati, mungkin nanti ada rapat koordinasi dengan Ibu Bupati dan nanti mungkin ada makanya ini Pak Kades yang menyampaikan langsung
Iya. suara. Terkait dengan itu, dan juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua BPD Desa Rasebou ya terkait dengan ini mengingatkan kepada kami, dan juga besok kami akan rapat kembali persiapan kehadiran Bapak Presiden. Ini yang bagus sekali supaya kami mengingatkan terkait dengan KTP. Ya, KTP yang memang yang sudah masuk dan tinggal di sana itu 102. Yang lagi kami upayakan ini besok 2 hari ini 54 kakak, sehingga masih ada 29 kakak dari yang tersisa dari rumah yang persiapan itu 185. Iya, masih ada 29 yang harus kami upayakan. Iya, tetap itu. Insya Allah 2 hari ini yang 54 yang lagi Informasi dari vaksin COVID, sudah ada surat edaran untuk lansia booster kedua, berarti vaksin keempat. Untuk lansia diprioritaskan yang calon jemaah haji dan calon jemaah umroh. Ya, jadi kita tidak turun ke desa-desa karena stok vaksinnya sedikit. Jadi minta perpanjangan informasi bagi yang calon jemaah